Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Mega Rizky, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan cara penggunaan alat mikroskop yang baik dan benar. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lia Priani dengan NIM B1D1222001. Perkenalkan, nama saya Omelia Panggambara, NIM B1D1222006. Perkenalkan, nama saya Aisyah N. Pandipa dengan NIM B1D1222038. Vina Stefania Talahatu dengan NIM B1D1222047. Pengertian mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler adalah gabungan dari dua kata yaitu bi dan okuler. Bi berarti dua dan okuler berarti jenis lensa yang dekat dengan mata. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa mikroskop binokuler adalah jenis mikroskop yang menggunakan dua lensa okuler. Sedangkan lensa yang dekat dengan objektif atau benda disebut lensa objektif. Jenis mikroskop binokuler ada dua, yaitu mikroskop stereo binokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Sumber cahaya yang digunakan pada mikroskop binokuler berasal dari cahaya lampu. Ini saya akan menjelaskan cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, sambungkan kabel mikroskop dengan sumber listrik atau stop kontak. Setelah itu, tekan tombol on untuk menyalakan mikroskop dan geser tuas diafragma untuk mengatur cahaya yang akan masuk ke dalam lensa. Lalu, pasang preparat pada meja objek dan atur perbesaran mikroskop yang akan digunakan. Setelah itu, diatur fokus lensa objektif menggunakan makro atau mikro sebagai pengatur kasar dan halus pada mikroskop. Lalu amati sampel jika lensa telah fokus. Diambil kembali preparat jika telah melakukan pemeriksaan atau penelitian dengan cara menurunkan meja preparat. Diposisikan kembali bagian-bagian mikroskop ke keadaan semula dan jangan lupa untuk mematikan mikroskop dan bersihkan lensa dan tutup mikroskop. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian serta fungsi dari mikroskop. Yang pertama, lensa okuler berfungsi untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, tabung mikroskop berfungsi untuk mengatur fokus sehingga bisa dinaik dan diturunkan. Yang ketiga, revolver berfungsi untuk memilah lensa objektif yang akan digunakan. Yang keempat, lensa objektif berfungsi untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Ada 4 jenis lensa objektif, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Yang kelima, penjepit preparat berfungsi untuk menjepit preparat yang akan diamati di atas meja. Yang keenam, ada meja preparat berfungsi untuk tempat meletakkan preparat yang akan diamati. Yang ketujuh, diafragma berfungsi untuk mengatur jumlah serta banyaknya cahaya yang masuk saat melakukan pengamatan. Yang kedelapan, kondensor berfungsi untuk sebagai pemfokus cahaya yang berasal dari cermin cahaya menuju objek yang dijadikan sebagai sampel pengamatan. Yang kesembilan, reflektor atau sumber cahaya dan pengaturnya berfungsi untuk sebagai pengatur yang berguna memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Yang kesepuluh, pengatur fokus kasar atau makrometer berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat sehingga tabung mikroskop naik dan turun secara cepat. Yang ke-11, pengatur fokus halus atau mikrometer yang berfungsi untuk mencari fokus bayangan objek. Yang ke-12, scalar on-off. Scalar on-off berfungsi untuk Cara merawat mikroskop yang baik dan benar. Setelah digunakan, mikroskop dimatikan, kemudian mikroskop harus disimpan di tempat sejuk, kering, bebas dari uap asam dan basah. Tempat penyelesaian yang sesuai ialah kontak mikroskop yang dilengkapi dengan silica gel yang bersifat higroskopis sehingga lingkungan sekitar mikroskop tidak lembab. Setelah mikroskop yang dipakai, jangan lupa kita mengembalikannya ke tempat semula kita mengambil alat mikroskop.
Itulah penjelasan dari kelompok kami tentang cara menggunakan alat mikroskop. Jika ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.